Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah yang sore hari ini berkesempatan hadir di kajian sore di pesantren Darul Madinah ini. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur. Alhamdulillah, karena apa yang kita niatkan dari rumah kita masing-masing untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan terkait dengan keislaman, alhamdulillah Allah kabulkan dan kita pun disampaikan ke pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan parenting, Pak. Hanya saja memang setiap kajian Jumat sore kalau saya dijadwal di sini selalu membahas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang tentu di Jumat-Jumat lainnya sudah ada tema-tema lainnya yang disampaikan oleh para asatidz yang lainnya. Oleh karena itu saya mencoba untuk fokus pada pendidikan. Kalau Ahad kemarin panjenengan semuanya itu sudah mengikuti kegiatan parenting perdana yang temanya tentang alienasi dan solusinya, ya. Keterasingan, keterpisahan antara apa yang menjadi keyakinan, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah tertanam dalam batin, dalam benak, ternyata kemudian terwujud dalam bentuk perilaku yang berbeda. Itulah kemudian yang disebut dengan alienasi. Jadi ada perbedaan antara apa yang diyakini dengan perilaku keseharian, ya. Yang kemudian nanti dalam istilah pendidikannya atau lebih tepatnya dalam istilah psikologinya itu terjadi namanya DCT, Desonansi Kognitif Teori, atau dalam bahasa yang agamanya nyesel. Nyesel, kok saya berbuat begini, kok saya berbuat begini. Nah, itu sekilas menyambung dan hampir semua materi yang kami susun, khususnya materi kami pribadi, itu memang rencananya suatu saat akan kami terbitkan dalam bentuk buku, ya. Ini yang sedang saya garap adalah materi-materi saya yang saya sampaikan di RRI. Alhamdulillah ini sudah sekitar 3 tahunan saya mengisi di RRI dengan tema keluarga, ya, parenting keluarga. Insya Allah sekitar bulan ini atau bulan depan buku ini akan kami terbitkan, ya, sebagaimana itu sudah dibiasakan di adik-adik MA, ya. Adik-adik MA itu sudah biasa menulis sebagai syarat kenaikan kelas, ya, syarat kenaikan kelas. Untuk info sebelum kami memasuki materi yang sore hari ini akan kami sampaikan, alhamdulillah hari ini di sini Bapak Ibu banyak yang hadir. Tentu yang dari luar daerah mungkin belum berkesempatan untuk hadir karena di sini memang sudah rutin. Adapun untuk kampus 2 Jiwan itu untuk hari ini belum bisa dilaksanakan karena ternyata persiapannya belum lengkap, sehingga kami menghimbau tadi melalui ustadzah pengasuh untuk mengikuti kajian Jumat sorenya di Madiun, dan insya Allah Jumat depan akan kami laksanakan yang di kampus Jiwan. Jadi yang seperti
Saya lupa nama Pak ini, bapaknya Farah Rahimah. Jadi kalau hari Jumat ini ikut di sini, Jumat depan mau ikut di sana bisa. Jadi insya Allah di sana tempatnya nanti di Masjid Al-Qibtiyah, karena bagian dari kontribusi kami kepada masyarakat sekitar sana agar keberadaan pesantren kami yang di sana juga istilahnya mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini judulnya keren sekali sebenarnya. Dan saya tulis di blog saya, judulnya Profiling Artificial Profile, dan yang ketiga itu saya pecah jadi tiga. Dan yang ketiga itu adalah integrasi. Bapak Ibu dirahmati Allah, bulan ini kan sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Sudah ada mauludan di rumahnya, Pak? Siapa tahu sudah ada mauludan, sudah ada kalau di Madura kan kalau Rabiul Awal begini, Masya Allah itu rame ya, ngalah-ngalahin lebaran, rame, banyak makanan, banyak undangan tiap malam, baik masjid-masjid, musola ataupun orang-orang yang mampu itu mengadakan maulidan. Berkaitan dengan Rabiul Awal, maka yang menjadi titik tekan kajian pada sore hari ini adalah terkait dengan keteladanan. Di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang ayat-ayat keteladanan atau perintah untuk kita meneladani, perintah untuk kita meniru, ya. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Coba kalian lihat bagaimana ending atau akhir dari orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ini adalah perintah agar kita tidak meniru mereka-mereka yang mendustakan agama Allah. Kalau terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya, insya Allah kita semuanya sudah tahu ayatnya. Ya, ini sebagai pengantarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini menjadi ayat penegas bahwa memang Allah itu memilih orang-orang tertentu untuk dijadikan contoh, atau sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi, profile, contoh nyata dalam kehidupan, untuk menjadi patokan, untuk menjadi standar, ya, untuk menjadi standar. Makanya kemudian di surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu memang yastafi, memilih. Makanya namanya Nabi Muhammad itu nama lainnya adalah Mustafa. Yastafi, istofa, yastafi, istifaan wa mustafan, ya. Orang yang dipilih. Orang yang dipilih berasal dari kata sofa, berarti bersih, ya. Bersih, ya. Allahu yastafi, Allah itu memang memilih minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi di antara para malaikat itu ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan-utusan. Maksudnya di sini adalah melaksanakan tugas-tugas tertentu. Wa minan nas pun demikian juga di antara manusia. Nah, makanya seperti para nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan yang Allah hadirkan ke dunia nyata untuk menjadi teladan. Untuk menjadi teladan. Terkait dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sendiri itu sudah mendapatkan legitimasi kepribadiannya. Nabi Muhammad sudah mendapatkan legitimasi sebagaimana di surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, perilaku yang agung.
Nah, ini kalau berkaitan dengan dalil-dalil naklinya atau yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan pentingnya bagi kita semuanya, bagi kami, bagi ustadz, ustadzah, bagi bapak ibu yang diberi amanah anak, dititipin anak oleh Allah, apa sebenarnya urgensinya kita meneladani Nabi Muhammad? Atau kita pecah lagi menjadi pertanyaan lain. Apa urgensinya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ya, urgensinya yang mungkin kita sering dengar adalah kita dapat pahala. Iya, betul. Kalau kita bersolawat, insya Allah kita dapat pahala, ya, dapat kebaikan. Namun mari kita kaitkan dengan proses pendidikan yang kita lakukan baik di pesantren ini ataupun di rumah kita masing-masing, dikaitkan dengan tema keteladanan. Jika kita mengamati akhir-akhir ini, maka sesungguhnya tema keteladanan ini, atau lebih tepatnya pendidikan nilai, itu menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi kita saat ini. Benar-benar sebuah kebutuhan mendasar, ya. Urgensi daripada kenapa kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW, ada alasan logisnya. Yang pertama, monggo ini direnung-renungkan bersama, ya. Yang pertama, kenapa harus ada teladan dalam kehidupan ini? Yang pertama, karena itu memang kebutuhan fitrah. Secara fitrah kita itu akan selalu butuh dengan namanya contoh. Secara fitrah kita itu akan selalu melihat orang yang ada di atas kita. Secara fitrah itu, mau tidak mau. Contoh kalau kita lagi mendidik anak kita, lagi menasihati misalnya, coba contoh kakakmu. Kakakmu loh berprestasi. Ini sebenarnya adalah cara-cara atau metode kita mengajar anak kita agar kemudian meniru yang lebih baik daripada anak kita. Atau kalau kemudian kalau di kami, itu loh ada santri teladan. Nah, kita adik-adik, teman-teman semuanya, meniru, silahkan ditiru sisi baik daripada santri teladan ini. Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, mau kita jadi santri atau enggak, mau kita jadi anak atau tidak, hakikinya kita selalu bercermin pada sesuatu yang ada di atas kita, baik yang sifatnya material ataupun spiritual, nilai spiritual, ataupun dalam lainnya. Pokoknya yang sifatnya kesuksesan dan kebaikan. Itu sudah pasti, sudah bisa dipastikan. Tidak mungkin kemudian meneladani itu dari yang lebih rendah. Kalau kita berada di posisi tertentu dalam kehidupan kita, melihat ke bawah itu adalah untuk menumbuhkan syukur, agar pandai bersyukur dan tidak selalu merasa kurang. Tapi dalam kebaikan kita melihatnya ke atas. Nah, ini alasan logis kenapa dalam kehidupan ini harus ada teladan. Yang kedua, alasan logisnya Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, teladan itu adalah standar nilai, patokan nilai. Misal nih, kita mengandai-andai. Kita menginginkan anak kita menjadi baik misalnya, menginginkan santri kita jadi baik. Tapi kita sebagai orang tua ataupun guru itu belum menampakkan diri untuk layak diteladani. Aspek ini jika dimasukkan ke dalam seluruh aspek kehidupan, maka kemudian yang akan terjadi adalah penegak hukum misalnya, dia tidak bisa diteladani. Menjadi pemimpin misalnya, dia juga tidak bisa diteladani. Menjadi seorang wali kota misalnya, dia juga tidak bisa diteladani. Lantas masyarakat atau rakyat, atau kalau dalam dunia pendidikan, murid itu akan meniru siapa? Ini akan menjadi awal mula dari yang namanya krisis nilai atau krisis moral. Sehingga keteladanan itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya semua orang dewasa di sini. Karena kalau dalam teori pendidikan yang dalam definisi pendidikan itu
anak itu dididik oleh orang yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa. Maka dengan kita memasuki bulan Rabiul Awal ini, mari kita melakukan refleksi. Apakah kita ini sudah menempatkan diri kita atau membekali diri kita dengan ilmu mungkin, dengan kebaikan mungkin, dengan karakter yang baik, sehingga kemudian anak kita, santri kita itu kemudian meniru kita. Mungkin kalau dan ini Masya Allah, keteladanan itu Masya Allah beratnya minta ampun, benar-benar berat, benar-benar berat. Misalnya kita sudah terbiasa sholat 5 waktu berjamaah, itu belum tentu anak kita. Atau mungkin anak kita sudah biasa sholat berjamaah, kita malah yang berat itu. Wah, itu repot itu. Nah, makanya kemudian keteladanan itu mudah sekali diucapkan, ya mudah sekali diucapkan. Tapi Masya Allah, kalau kita renungkan untuk melahirkan satu tokoh yang kemudian dia pantas dan layak diteladani, itu prosesnya panjang sekali. Butuh waktu yang lama untuk menjadikan seseorang layak untuk diteladani. Butuh biaya yang besar untuk menghadirkan seseorang yang pantas untuk diteladani. Tidak cukup 1-2 hari kemudian seseorang langsung lahir menjadi baik. Langsung menjadi baik. Tidak bisa seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 2 alasan logis. 2 alasan logis. Yang pertama tadi memang itu adalah fitrah. Fitrah kita itu memang akan selalu butuh dengan orang yang lebih hebat, lebih baik daripada kita, lebih tinggi daripada kita. Kalau kita punya anak, Pak, misalnya ada anak tetangga, wah sukses anaknya itu, gimana caranya? Mungkin kita akan datang silaturahim, Pak, gimana cara mendidik anaknya gitu. Nah, atau mungkin ibu-ibu Jeng, gimana cara mendidik anaknya kok bisa sukses begini, bisa bisa disiplin, bisa rajin begini, bagaimana caranya? Itu mungkin kita akan mencari-cari ilmu bagaimana caranya mendidik anaknya hingga anaknya menjadi anak yang sukses ya. Atau disiplin atau memiliki karakter yang baik. Yang kedua tadi adalah dalam hidup ini memang harus ada teladan itu. Sebab kalau satu masyarakat, misalnya satu kawasan ada tokoh masyarakat, tokoh masyarakatnya ini mohon maaf misalnya cabul, misalnya berbuat cabul, maka kemudian saat itu betapa kemudian masyarakat tidak punya contoh. Terus siapa yang kita contoh? Lewong Pak Yainya saja, misalnya Pak Yainya mungkin malah mencabuli istrinya, santrinya atau orang lain mungkin. Itu kemudian masyarakat kemudian kehilangan nilai, tidak punya patokan, siapa lagi yang pantas untuk diteladani. Maka Bapak Ibu, karena yang sering dilihat itu adalah saya dan panjenengan, maka memang di bulan Rabiul Awal ini ayo kita sama-sama untuk terus membenahi diri, membekali diri agar kita ini sebagai orang tua ataupun sebagai guru layak dan pantas untuk diteladani. Kita masuk ke tema yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak panjenengan ngecek HP-nya putra-putrinya panjenengan? Apa isinya? Paling di password sehingga tidak bisa masuk. Wah, ini wali santri juga beliau nih, Pak. Salah satunya adalah idola-idola, dan mungkin ada juga ibu-ibu yang senang juga dengan idola-idola ini, artis Korea. Saya tidak iri ya, Pak ya. Jangan dikira ibu-ibu nanti Ustadz iri tak? Enggak, saya tidak iri dengan artis Korea ya. Karena ada jatahnya masing-masing. Artis Korea ya takdirnya dia ganteng, putih, tinggi ya. Kita sebagai orang Indonesia ya sudah cukup dengan bersyukur dengan sawo mateng atau kematangan, saya tidak tahu ini ya. Ini kita sudah bersyukur dengan itu. Namun yang pasti kita masuk ke tema yang kedua adalah saat ini kita sedang ada namanya pertarungan nilai. Dalam setiap fase sejarah itu pasti ada yang namanya pertarungan nilai. Salah satu nilai yang akhir-akhir ini muncul, dan ini sebagai bentuk pertarungan nilai dalam dunia pendidikan, adalah munculnya ya tokoh-tokoh seksi
yang menampakkan aurat, yang menampakkan keseksian, yang kemudian itu menjadi ukuran yang baik bagi anak-anak kita. Ini loh ukuran cantik. Jadi yang yang pakai yang pakai rok sepaha, ini ukuran cantik. Ini ukuran sukses. Inilah yang kemudian disebut dengan artificial profile. Idola hayalan. Kenapa saya menyebutnya idola hayalan? Aslinya mereka itu terpaksa melakukan begitu karena sebenarnya mereka juga tertekan dengan profesinya. Atau kalau kita punya anak laki-laki, siapa idolamu? Spider-Man, Superman, apalagi yang men itu macam-macam itu, Aquaman, macam-macam itu, yang semua itu adalah artificial profile, gak nyata, itu hanya hayalan. Tapi kemudian oleh anak-anak kita itu ditempel di lemarinya, di kamarnya, ini idola saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini kondisi ini kemudian lebih berat lagi karena memang hal ini zaman kita ini mendidik anak didukung dengan adanya medsos yang sangat masif. Interaksi medsos dengan kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, maka itu kemudian menjadi lebih masif interaksi medsosnya. Apalagi kalau liburan Pak ya, rasanya kayaknya enggak keluar dari rumah itu, HP terus mantengin siapa artisnya yang sudah ketinggalan, sampai kemudian kita itu sebagian santri, anak-anak kita atau mungkin kita. Dan ini biasanya ada, mohon maaf, ini terjadi di kalangan ibu-ibu. Ada namanya satu penyakit psikologis yang disebut dengan parasocial relationship disorder. Ngefans banget sama artis. Kalau artis itu dihina, marah. Padahal artis itu tidak pernah nge-tag dia, ngasih pulsa dia mungkin, ngasih beras dia, tidak pernah. Tapi kalau artis itu dihina, marahnya minta ampun, bisa tukeran, bisa marahan sama tetangga, bisa ndak sapaan. Nama penyakitnya keren, parasocial relationship disorder. Jadi marah banget kalau artisnya ini. Apa ini terjadi di santri? Terjadi Pak. Kalau saya mencoba mengkonter misalnya, Pak artis ini ndak bener, oh itu langsung marah. Loh Ustaz nggak tahu, oh itu sukses luar biasa macam-macam. Padahal artis ini ndak juga kenal dengan anak ini, ya. Atau kemudian dia pernah foto bareng mungkin, nge-tag mungkin di medsos, enggak. Tapi pembelaannya kepada artis ini ngalah-ngalahin pembelaannya kepada orang tuanya. Orang tuanya capek, itu sampai diberi contoh seperti itu belum mempan. Kenapa? Saking kuatnya nilai yang ditanamkan oleh budaya. Ya, kalau sekarang saya tidak menyebut budaya Barat saja karena ini juga budaya budaya Asia juga lagi menyerang bertubi-tubi. Nah, ini salah satu yang menjadi PR besar kita, yang kita kembali ke yang pertama tadi. Apa yang harus dilakukan memang? Masya Allah, ini tugas kita menjadi sangat berat sekali karena antara kita hidup dulu tahun 80-an, tahun 70-an, kita mendapatkan pola pendidikan kolonial yang kalau tidak mau ngaji, cemeti sudah mampir di betis, ya. Emang Ustadz pernah? Ya pernah lah dulu Pak. Saya juga dulu pendidikannya begitu. Kalau ndak ngaji sama Pak Yai itu disuruh berdiri dari Maghrib sampai Isya, ya, sampai begitu untuk melahirkan pribadi yang tangguh, memiliki karakter dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah urgensinya terkait dengan keteladanan. Yang berikutnya, kalau kita tidak bisa menjadi teladan untuk satu negara misalnya, kok rasanya berat Ustaz untuk jadi presiden, ya enggak tahu lah. Atau kemudian kita untuk menjadi teladan sak kabupaten, kok kayaknya berat lah. Atau menjadi teladan sak RT, atau menjadi teladan minimal sekali. Kita tidak usah berpikir sak negara dulu, karena
pendidikan terbaik sebenarnya, paling baik Pak, paling baik nih, itu ada di keluarga. Ada di keluarga. Moga kita renungkan bersama. Pendidikan terbaik itu bukan di pesantren Pak, di keluarga. Sebab pesantren itu hanya lanjutan dari keluarga. Kalau ketika kita sudah mulai dari rumah itu sudah mendidik anak kita dengan baik, membimbingnya dengan baik, maka ketika melanjutkan pada jenjang berikutnya, entah itu mondok ataupun sekolah apa, insya Allah anak itu kan baik-baik saja ketika di sekolah berikutnya itu. Kenapa? Karena memang contoh nyata, profil nyata itu sudah hadir pada kedua orang tuanya. Makanya kami juga beberapa kali mendapati satu kasus real di lembaga ini. Jadi ada ada anak yang istilahnya orang tuanya itu mohon maaf broken. Di sini tuh tidak betah Pak. Di sini tuh selalu ada masalah. Yang sebenarnya itu bukan masalah dengan pondok, tapi masalah dengan batinnya sendiri karena rindu dengan bersatunya bapak ibunya. Maka kalau kita dikaruniai sebuah keluarga yang harmonis, bapak ibu itu baik, harmonis ya, satu visi mendidik anak, maka jangan hanya fisiknya yang menyatu, tapi juga standar nilainya juga harus sama. Jadi kalau bapak ibu mendidiknya tegas dalam sholat 5 waktu, maka sama. Bapak dan ibu juga harus seperti itu. Jangan hanya bapaknya yang keren, ibunya nanti ngono kasihan sik cilik. Ya enggak jadi, nanti selalu akan berlindung di ibunya. Akan berlindung di ibunya. Maka itu yang saya membaca di beberapa referensi dan juga refleksi pribadi dari sekian proses pendidikan, bahwa anak itu memang yang paling perlu diperhatikan, benteng pertahanan terakhirnya adalah keluarga. Sehingga alhamdulillah ini adalah merupakan bentuk sinergi yang insya Allah akan dilakukan secara berkala dengan para wali santri, dengan membuka untuk para wali santri dan masyarakat umum untuk kajian Jumat sore ini, bahwa karena memang hari-hari ini ya, pendidikan itu mendapatkan tantangan yang luar biasa, terlebih dalam tantangan nilai. Tantangan nilai itu yang menjadi PR yang sangat luar biasa. Karena saya juga dikaruniai anak saya 3 laki-laki. Ya Allah, kalau sudah pas kelahi itu repot juga itu. Pas laki-laki semua. Ya saya belum lengkap katanya kalau orang Jawa itu. Anaknya Ustadz itu masih 1 karena belum ada ceweknya katanya. Karena saya juga 3 bersaudara laki-laki ya, 3 bersaudara laki-laki. Sepupu saya juga di Surat Bajan itu 3 laki-laki juga. Memang banyak gen laki-lakinya ya. Sepupu saya di Madura juga 4 laki-laki. Masya Allah, ini laki-laki semua ini. Sehingga kalau saya diskusi sama istri, nanti kira-kira anak keempat cewek atau cowok ya? Kalau itu repot juga cowok lagi nanti. Sampai berarti harus bikin sampai ya dapat cewek. Sampai dapat ceweknya ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi momen Rabiul Awal ini kita memulai sinergi ini dengan kita mengikuti kajian Jumat sore. Kita tidak hanya bersalawat. Iya, bersalawat itu baik, sangat baik sekali. Insya Allah kalau kita rajin bersalawat juga, itu juga akan mendatangkan banyak barokah. Ya, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih spesifik berkaitan dengan tugas kita dalam pendidikan, maka mari kita melihat contoh bagaimana Nabi menempatkan dan memposisikan dirinya sebagai teladan, sebagai pribadi yang layak untuk diteladani. Maka sekali lagi paling minimal ini kita menjadi contoh di keluarga. Paling minimal lagi, ini sudah minimalis sekali ini, diri sendiri Pak. Diri sendiri itu bisa mengurus diri sendiri, bisa membawa diri pada kebaikan, itu sudah paling minimal sekali. Kalau belum bisa memberi contoh untuk istri, untuk anak, untuk keluarga besar, belum bisa seperti itu. Paling minimal pada diri kita itu sudah berusaha untuk memunculkan contoh-contoh kebaikan. Ada 2 kesimpulan terkait dengan pendidikan keteladanan ini. Dan ini sudah saya sampaikan tadi. Untuk menjadi teladan itu
Kalau saya renung-renungkan, Nabi Muhammad SAW, kalau kita bercermin dari Nabi Muhammad, itu butuh waktu 40 tahun. Minimal itu, ya, minimal. Sampai kemudian menjadi pemimpin, ya, menjadi rasul. Ya kita kan bukan rasul, Ustaz. Saya pernah diprotes begitu, Pak, sama santri MA, Pak, karena pas saya ngajar. Masa dikit-dikit Nabi, Ustaz? Tidak ada contoh lain kan? Iya, karena memang contoh nyata yang benar-benar Allah hadirkan itu adalah Nabi. Saya tak cari contoh yang lain yang memang dari kalangan manusia biasa. Saya baru dapat contoh itu dari siapa? Dari ketika mendengar penjelasannya Ustaz Abdul Somad, yakni Buya Hamka. Buya Hamka itu kan pernah dipenjara oleh di eranya Pak Karno, ya. Dibunuh karakternya di media sosialnya saat itu. Tapi ketika Pak Karno itu di akhir hayatnya, Pak Karno itu mengutus ajudannya agar nanti yang mensolati itu Buya Hamka. Apa Buya Hamka langsung, mungkin kalau saya, Pak, ya, orang sudi. Saya sudah dipenjara, sudah dibunuh karakter saya, dijelek-jelekkan lah istilahnya. Tapi apa kata Buya Hamka? Iya, saya akan datang, saya akan menyolati. Artinya ulama Nusantara itu ada yang begitu, Pak, memiliki karakter yang lapang dadanya itu, Masya Allah itu. Nabi Muhammad juga memiliki karakter yang lebih daripada itu. Beliau ketika menyuapi seorang Yahudi buta, sudah disuapin, diolok-olok lagi, ya, diolok-olok Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian digantikan oleh Ustaz Abu Bakar. Ustaz Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ingat kepala SMP saya. Sayyidina Abu Bakar itu kemudian ketika Nabi itu dihina-hina, itu cara nyuapinnya langsung berubah. Si Yahudi ini langsung sadar, kamu kayaknya bukan orang yang kemarin. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngaku, iya, saya bukan orang yang pertama menyuapin kamu. Ya. Lantas orang yang kemarin mana? Itu sudah meninggal. Emang orang itu siapa? Orang itu yang sering tiap hari kamu hina-hina. Dia adalah Muhammad. Maka kemudian Yahudi ini tersungkur, nangis, dan langsung masuk Islam, Pak. Kalau saya dan panjenengan diomongin di belakang saja itu sudah sakit hati luar biasa, apalagi di depannya, ya. Apalagi di depannya aja, di belakang saja itu sudah, ya Allah ya Rabbi, paling doanya sudah banyak, ya Allah celakain orang itu. Sudah doa begitu. Kenapa? Masya Allah, itu karakter baik dari Nabi Muhammad SAW itu adalah perlu kita teladani lebih dalam mendidik anak kita. Siapa yang gak marah kalau pas anak kita tidak patuh, Pak? Susah dibilangin. Saya pun naik darah Maduranya naik, Pak. Rasanya itu, apalagi anak saya sudah mulai lebih tinggi dari saya, Masya Allah itu. Waduh, ini sudah gitu ikut tapak suci dan lain sebagainya. Waduh, ini anak ini kayaknya ngajak kelahi bapaknya nanti ini. Nah, jadi Masya Allah, tantangan mendidik bagi kita itu luar biasa sekali. Sehingga mungkin kalau kita pakai kekerasan, pakai cara-cara kolonial di zaman dulu, itu ada beberapa hal yang masih relevan untuk kita praktekkan. Tapi di zaman seperti saat ini tidak semua hal yang sifatnya metode-metode kolonial itu bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena ya banyak faktor. Yang itu dampaknya adalah membuat dikit-dikit kajiannya itu adalah berkaitan dengan nanti anak saya down, nanti anak saya tertekan dan lain sebagainya. Jadi sisi-sisi psikologis ini selalu menjadi kajian-kajian atau sebutan-sebutan ketika anak kita dihadapkan dengan satu problema. Padahal kalau kita kembali ke teori pendidikan, satu kekecewaan atau satu tantangan dalam hidup ini itu kemudian harus dibarengi dengan tantangan berikutnya, sampai kemudian anak kita ini memiliki mental baja. Artinya kalau satu kali menghadapi tantangan kemudian dibelain, ya, bapak dengan ibu tidak kemudian beda sikap, bapaknya kereng, ibunya lembut, ini nanti menjadi anak yang tidak baik secara kepribadian. Nah, kalau dalam istilah psikologi, saya banyak mengkaji psikologi juga, Pak. Salah satunya akan menjadi apa? Split personality.
memiliki dua kepribadian. Kalau di depan bapaknya taat, merunduk, inggih Pak, inggih Bapak. Nah, kalau di depan ibunya langsung meraung-raung. Kalau ibu tidak ngasih ini, awas ini, aku tidak pulang ini. Langsung begitu. Itu adalah salah satu dampak dari hadirnya dua model yang berbeda pada orang tua. Dua pendekatan yang berbeda pada orang tua. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah menjadi contoh itu lama prosesnya, lama sekali. Makanya tujuannya saya dan panjenengan diajak ngaji ini adalah untuk memproses diri, Pak. Memproses diri, membekali diri dengan ilmu, dengan wawasan. Semoga dengan kita terus menambah wawasan, kita yang diberi amanah, anak 1, 2, 3 dan seterusnya, terus bisa diperbaiki kualitas kita dalam mendidik, mengasuh anak-anak kita dalam kehidupan ini, sehingga anak kita itu harapan kita menjadi generasi yang melanjutkan kebaikan. Apa yang sudah menjadi kebaikan pada diri kita itu dilanjutkan oleh anak-anak kita. Pun demikian juga karakter-karakter lainnya mandiri, anak-anak kita mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah doa dan harapan kita semuanya. Barangkali ini kajian kita pada sore hari ini kurang 5 menit, tidak apa-apa. Mungkin nanti ada beberapa info yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Ustaz Abdullah Kartam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tak? Sudah jelas. Jadi itu